banyak merahnya enggak, seperti itu. Ya, jadi sebelum mungkin ke perpustakaan Anda boleh cari yang free gitu. Paham nggih untuk uji Turnitin? Nah, itu tadi yang pertama adalah uji proposal. Nanti di sistematika hasil penelitian yang akhir nanti setelah Anda melakukan penelitian itu akan berbeda untuk susunan, baik itu di halaman depan ataupun belakang, ya. Jadi untuk sistematika penulisan hasil di bagian awal skripsi depan itu ada halaman sampul yang tadi sudah saya jelaskan, ada logonya stickers, ada halaman judul, ada halaman persetujuan pembimbing, ada pengesahan penguji, ya. Terus kemudian ada pernyataan mahasiswa bahwa skripsi yang sudah dibuat oleh mahasiswa itu bukan hasil jiplakan atau bukan hasil plagiat, ya. Terus kemudian ada halaman pernyataan persetujuan publikasi yang menyatakan bahwa mahasiswa mengizinkan stickers itu untuk mempublikasikan hasil dari tulisan Anda. Seperti itu. Ya, jadi nanti hasil akhirnya akan dipublish sehingga saya mohon pada saat menulis itu memang sesuai dengan aturan yang sudah ada di buku. Yang berikutnya ada kata pengantar, ya. Ada halaman persembahan. Nah, abstrak. Nah, jadi nanti kalau Anda mau ujian hasil, abstraknya cukup abstrak bahasa Indonesia saja dulu. Tapi nanti kalau sudah mau dijilid, ya, itu harus dilengkapi dengan abstrak bahasa Inggris yang sudah dikonsulkan dengan pembimbing. Ya, nanti kita ada pembimbing untuk translate abstrak Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Ya, nanti ada Pak As'ad, ada Pak Fajar, ada Pak Sawiji. Ya, jadi abstrak di sini juga ada aturannya, ada spasi 1, ada ukurannya 12. Kemudian ada daftar isi. Nah, ini yang kadang juga mahasiswa sering keliru di daftar isi. Daftar isi itu masih daftar isi yang proposal, jadi belum ditambahkan bab 4 dan 5. Ini juga kadang masih sering keliru ya untuk mahasiswa. Ya. Terus kemudian bagian inti. Ya, untuk bab 1, bab 2 insya Allah sama. Ya, isinya dengan proposal. Ya, kalau misalkan nanti mahasiswa tidak ada revisi dari penguji ya berarti sama ya, tapi kalau misalkan ada perubahan dari penguji ya berarti jenengan harus menyesuaikan dengan masukan-masukan dari penguji pada saat Anda ujian proposal. Ya. Terus kemudian mohon maaf bab 3-nya belum saya tuliskan, tapi intinya bab 3 juga sama dengan proposal, tapi nanti bahasanya yang berbeda. Contoh misalkan kalau di bahasa proposal itu akan dilakukan seperti itu ya. Jadi penelitian ini akan dilakukan pada tanggal atau pada bulan. Nah, tapi nanti kalau sudah hasil berarti penelitian ini dilakukan bulan seperti itu. Ya, jadi kalimatnya yang dirubah seperti itu. Ya, kalau misalkan uji validitas akan dilakukan di rumah sakit X misalkan. Tapi nanti kalau sudah hasil berarti uji validitas sudah dilakukan di rumah sakit A. Ya, untuk hasil ini kan ada bab 4, bab 5. Bab 4 itu nanti mahasiswa menuliskan hasil penelitiannya. Ya, nanti hasil penelitiannya bisa berupa tabel, terus kemudian ada penjelasannya. Ya, untuk penulisan tabel itu juga insya Allah sudah ada di buku panduan. Kemudian yang berikutnya ada pembahasan. Ya, pembahasan terkait dengan penelitian. Ya, jadi pembahasan sesuaikan dengan tujuan yang ada di bab 1. Ya. Terus kemudian poin C ada keterbatasan penelitian. Ya. Jadi keterbatasan penelitian itu jangan tuliskan kira-kira apa yang menjadi keterbatasan peneliti pada saat melakukan penelitian. Yaitu dituliskan di dalam bab 4. Terus kemudian ini ya ada catatan sendiri bahwa untuk di halaman bab 4 ya di hasil penelitian dan pembahasan itu minimal sama dengan jumlah halaman di bab 2 ya. Jadi jangan sampai nanti bab 2-nya itu ada 20 lembar tapi nanti di bab 4-nya cuma 5 lembar. Seperti itu. Ya, harusnya malah lebih banyak di bab 4 karena bab 4 itu kan pembahasan.
Pembahasan berarti mahasiswa harus menuliskan banyak sekali teori-teori, hasil-hasil penelitian yang dibahas di bab 4 itu. Ya, jadi jangan cuman pembahasannya cuma setengah halaman atau bahkan cuma satu paragraf seperti itu, tapi harus banyak di situ. Ya. Jadi di sini ada catatannya bahwa jumlah halaman pada bab 4 minimal harus sama dengan jumlah halaman pada bab 2. Ya, makanya di bab 2 itu nanti juga tidak semuanya Anda tuliskan. Jadi yang sesuai dengan variabel yang mau mahasiswa teliti. Ya. Terus kemudian bab 5 itu ada kesimpulan dan saran serta ada rekomendasi. Ya. Kesimpulan itu nanti dasarnya adalah dari tujuan. Ya, jadi tujuannya ada berapa, berarti kesimpulannya sama dengan tujuan khusus di bab 1. Saran itu kita lihatnya di manfaat di dalam bab 1. Ya. Oh ya, ini mohon maaf, ini masih ada beberapa yang tidak mengaktifkan. Ya, ini Fitri, Culi, ini juga hilang lagi ya, tidak mengaktifkan videonya. Terus kemudian yang terakhir ada rekomendasi. Rekomendasi itu untuk penelitian selanjutnya, kira-kira rekomendasi dari peneliti itu apa? Apa yang harus diteliti ya, atau harus dikaji ulang seperti itu. Ya, itu untuk di hasil ya. Jadi ada tambahan bab 4 dan bab 5. Nah, untuk lampiran untuk hasil ya. Oh ya, ini saya lupa ya, daftar pustakanya tadi yang proposal juga pakai Mendeley ya. Saya lupa tadi, saya belum menyampaikan. Di bagian akhir atau lampiran hasil penelitian ya, pada saat mahasiswa mau ujian itu harus melampirkan yang pertama daftar pustaka. Ya. Daftar pustaka itu kita menggunakan Mendeley ya, dengan model APA. Masih ingat ya Mendeley ya? Penggunaan Mendeley? Dulu pada saat materi di bahasa Indonesia kayaknya sudah pernah dijelaskan ya Mendeley, masih ingat? Hah? Kok senyum-senyum sendiri? Masih ingat nggak Mendeley? Enggak, Bu. Lah aku malah enggak, gimana? Ya nanti harus dilihat lagi ya materi dulu semester 1 atau mungkin bolehlah lihat di YouTube ya bagaimana cara penggunaan Mendeley untuk penulisan daftar pustaka. Terus kemudian yang berikutnya ada jadwal penelitian, ada surat izin studi pendahuluan ya plus surat balasannya ya. Terus kemudian surat izin uji validitas juga plus surat balasannya. Surat izin penelitian berikut dengan surat jawaban. Nah ini ya nanti juga akan disampaikan terkait dengan bagaimana kepengurusan ethical clearance di Stikes. Ya, jadi mahasiswa sebelum melakukan penelitian ya itu mahasiswa harus mengurus atau memasukkan ethical clearance. Ya, nanti kita akan jelaskan ya oleh tim etik bagaimana cara mendapatkan ethical clearance. Ya, jadi ini tidak boleh penelitian sebelum mendapatkan surat lolos uji etik. Terus kemudian yang berikutnya ada hasil uji plagiat lagi. Ya, ada uji Turnitin lagi. Jadi uji Turnitin itu akan dilakukan 2 kali. Yang pertama pada saat mau ujian proposal dan yang kedua adalah sebelum mahasiswa melakukan ujian hasil. Jadi 2 kali ya jatah mahasiswa untuk melakukan uji plagiat. Hasilnya sama ya 30%. Kemudian instrumen penelitian itu juga dilampirkan. Hasil analisa data atau hasil olah data itu dilampirkan. Kemudian akhir yang harus dilampirkan adalah lembar bimbingan. Ya, jadi mohon nanti mahasiswa pada saat mau mengumpulkan berkas atau meminta tanda tangan kepada pembimbing maupun penguji 1 ya itu harus sudah rapi ya, lampirannya juga harus sudah sesuai dengan buku panduan. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa lampirannya apa saja ya gitu. Apa yang harus dilampirkan kayak gitu. Jadi semuanya insya Allah sudah ada di buku pedoman seperti
Nah, ini ada persyaratan untuk mahasiswa melakukan ujian proposal. Yang pertama jelas sudah disetujui. Kemudian telah mengikuti ujian proposal mahasiswa lain sebanyak minimal 5 kali. Nanti kita ada format keikutsertaan mahasiswa untuk ujian proposal mahasiswa lain. Kemudian ada uji tumitin 30%, nanti ini dari perpustakaan. Kemudian bimbingan minimal 5 kali, kan sangat longgar ya, 5 kali itu minimal ya, boleh lebih ya. Melampirkan surat izin studi pendahuluan dari LPPM ya, dan surat balasan dari tempat uji studi pendahuluan. Terus kemudian yang tidak kalah penting di sini, mahasiswa pada saat mendaftar untuk ujian proposal itu minimal 3 hari sebelum hari ujian ya. Jadi sebelum ujian proposal itu 3 hari itu sudah harus mendaftar, sudah harus memasukkan berkas draft proposalnya. Jadi jangan mepet, ya. Jadi jangan sampai nanti ada pengumuman sudah deadline ujian baru grudugan, ya ujian semua. Tidak, ya semakin cepat, ya. Terus kemudian proposal itu yang akan diujikan dijilid menggunakan mika warna biru muda, ya. Terus kemudian mahasiswa paham ya, ini untuk syarat ujian proposal. Nah, untuk ini untuk proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan ujian proposal itu dilakukan secara terbuka, ya dipimpin oleh pembimbing 1, terus kemudian naskah proposal sudah disetujui oleh pembimbing. Ya ini juga hati-hati ya, tidak boleh memasukkan tanda tangan pembimbing ya. Nanti pasti akan ketahuan ya, karena beberapa waktu yang lalu ada juga mahasiswa yang mencoba untuk memalsu gitu ya tanda tangan dari pembimbing. Dan itu pasti akan ketahuan karena pembimbing pasti apal dengan mahasiswa bimbingannya yang sudah ACC mana yang belum mana. Terus kemudian ini dipimpin oleh pembimbing 1 ya, jadi nanti pembimbing 1 akan menjelaskan terkait dengan judul, tujuan, dan isi dari skripsi atau proposal mahasiswa bimbingannya. Semua proses revisi dilakukan oleh penguji. Jadi yang pertama setelah ujian proposal, nanti mahasiswa itu konsul dengan penguji terlebih dahulu. Baru kemudian ke pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ya. Terus kemudian untuk revisi proposal itu harapannya maksimal 1 bulan. Ya, karena untuk uji etik nanti syaratnya itu adalah mahasiswa sudah selesai revisi. Jadi kalau jenengan revisinya lama, nanti juga etiknya nanti butuh waktu yang lama juga karena menunggu revisi proposalnya selesai, ya. Tuh. Terus kemudian bukti revisi ya ditandatangani oleh penguji, pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Untuk hasil itu juga sama, ya. Untuk hasil untuk proses bimbingannya itu minimal 8 kali. Ya, tadi kan proses bimbingannya 8 sampai 15 kali pertemuan. Kemudian telah lolos uji etik dengan melampirkan surat keterangan lolos etik, ya sudah menyelesaikan mata kuliah, terus kemudian dilengkapi dengan abstrak bahasa Indonesia, melampirkan kurang dari atau sama dengan 30%, administrasi juga harus lengkap, kemudian mendaftar untuk ujian hasil itu juga minimal 3 hari sebelum ujian pelaksanaan atau sebelum hari H. Ini untuk prosesnya sama ya dengan untuk ujian proposal, ya. Jadi nanti 1 bulan ya untuk proses revisi. Dan untuk penilaian di sini, ini saya juga akan menjelaskan bahwa untuk penilaian itu antara penguji dengan pembimbing itu rentang nilainya itu maksimal 5. Ya, jadi misalkan pembimbing 1 82, ya pembimbing 2 80, penguji misalkan 83 seperti itu ya. Jadi tidak boleh lebih dari 5. Nah, untuk nilai akhir skripsi, nah ini yang harus dipahami juga oleh mahasiswa bahwa nilai proses bimbingan itu ternyata cukup besar. Jadi 60% sendiri. 60% itu dari nilai proses bimbingan. Jadi pada saat jenengan bimbingan itu akan dinilai oleh pembimbing. Nanti ada item-item yang dinilainya itu ada di buku pedoman. Jadi nanti jenengan akan lihat, saya itu pada saat bimbingan dinilai apanya ya? Itu ada.
Di sana kalau tidak salah ada kedisiplinan, misalkan yang janjian jam 8, jenengan datang jam 9, itu kan berarti jenengan tidak on time, tidak disiplin. Ya, kemudian menghormati pembimbing, ya, terus kemudian pada saat bimbingan jenengan aktif bertanya misalkan, kemudian pada saat ditanya oleh pembimbing jenengan bisa menjawab dan sebagainya. Itu masuk di dalam poin-poin penilaian di proses bimbingan, yaitu nilainya tinggi 60%. Sedangkan nilai untuk ujian proposal maupun ujian hasil itu nilainya 40%. Ya, jadi untuk proses bimbingan ini sangat membantu ya nilainya. Ini perbaikan skripsi 1 bulan ya terhitung setelah tanggal ujian hasil. Nanti naskah publikasi untuk template-nya nanti mahasiswa bisa download e-jurnal Stikes Muhammadiyah Gombong ya, CIKK. Ya, sudah ada juga di buku panduan. Ini untuk pengumpulan hasil skripsi, dikumpulkan paling lambat 1 bulan setelah ujian skripsi, terus kemudian sudah dilegalisasi oleh pembimbing penguji dan kaprodi, kemudian sudah dilengkapi dengan abstrak Indonesia dan Inggris. Ya, jadi abstrak bahasa Inggrisnya itu ditambahkan pada saat nanti mahasiswa sudah mau mengumpulkan hasil akhirnya. Ya. Terus kemudian pengumpulannya, hard copy-nya, itu covernya biru muda ya, mungkin nanti mahasiswa juga bisa melihat di perpustakaan. Jadi nanti hard copy-nya ada 3, 1 perpul, 1 tempat penelitian, jadi nanti ada bukti serah terima hasil penelitian ke tempat penelitian, 1 untuk mahasiswa. Ya. Nah, untuk soft copy-nya nanti ada 2, 1 perpustakaan, 1 LPPM. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses penulisan atau proses pembuatan proposal dan hasil penelitian. Silahkan kalau ada mahasiswa yang mau bertanya, persilahkan. Kalau ada yang masih bingung, silahkan bisa ditanyakan untuk prosesnya. Atau mungkin tadi ada beberapa yang mungkin belum paham. Silahkan bisa langsung atau bisa menuliskan di ruang chat. Ya, silahkan. Ini di chat masih kosong ya. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Ini Mbak siapa? Fitria, Bu. Mbak Fitria. Oke, silahkan Mbak Fitri. Ibu izin bertanya. Ya. Kita kan masing-masing mahasiswa itu mendapat 2 dosen pembimbing ya, Bu. Betul. Dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 1. Jumlahnya 1. Pembimbing 2 itu 3 kalau nggak salah ya, Bu. Apanya? Atau lebih jumlahnya. Jumlah pembimbingnya? Apa hanya iya, jumlah pembimbing 2 yang pembimbing dosen pembimbing. Jumlah pembimbing itu 2 Mbak. Jadi ada pembimbing 1 dan pembimbing 2 saja. Oh ya. Kalau konsulnya itu harus selalu ke dosen pembimbing 1 atau kita langsung boleh ke pembimbing 1, boleh ke pembimbing 2 atau bebas terserah kita, Bu? Ya, jadi untuk proses bimbingannya, jadi tetap dua-duanya dengan bimbingan. Jadi ke pembimbing 1 iya, ke pembimbing 2 iya. Ya, jangan sampai nanti mahasiswa ke pembimbing 1 terus gitu ya. Sampai ACC misalkan. Baru kemudian ke pembimbing 2. Jangan seperti itu. Takutnya nanti pembimbing 2 ternyata tidak setuju dengan tema yang mahasiswa ambil. Seperti itu. Jadi ke pembimbing 1 misalkan jenengan mengajukan tema, ya mengajukan tema disertai dengan jurnal-jurnal penelitian atau jenengan bikin inilah ya sedikit tulisan seperti itu ya yang melatar belakangi pengambilan judul yang Anda ambil seperti itu. Kalau misalkan nanti pembimbing 1 sudah oke, jenengan langsung ke pembimbing 2. Ya, yang apa-apa yang sampaikan pembimbing 1 sudah oke. Kira-kira untuk pembimbing 2 Ibu itu bagaimana? Ya. Misalkan nanti ada masukan lagi. Yang jangan catat, oh masukannya seperti ini. Ya. Nanti ke pembimbing 1 dulu, jadi jangan mengafikan tema dulu. Ya, mengafikan judul dulu antara pembimbing 1 dengan pembimbing 2. Nanti kalau sudah oke, itu baru jenengan menyusun. Karena takutnya pembimbing 1 oke, pembimbing 2 tidak oke. Atau pembimbing 2 oke, pembimbing 1 tidak oke. Gitu. Sebenarnya lebih baik awal
ketemu bareng antara pembimbing 1, pembimbing 2, dan mahasiswa. Ya, sehingga nanti di situ kita bisa diskusi kira-kira mahasiswa itu temanya arahnya mau kemana. Nanti ada pembimbing 1, pembimbing 2, sehingga nanti enak nanti untuk diskusinya. Seperti itu. Kalau ada waktu seperti dia pembimbingnya bisa kumpul bareng. Kalau tidak ya berarti nanti mahasiswa harus aktif ya menghubungi pembimbing 1, pembimbing 2. Selang-seling gitu ya Mbak ya. Selang-seling. Jadi tidak pembimbing 1 dulu selesai, pembimbing 2, atau pembimbing 2 selesai baru pembimbing 1. Itu tidak. Jadi selang-seling. Ya, itu dan kemudian ini mahasiswa juga mohon kalau misalkan sudah ketemu dengan pembimbing 1, misalkan kan sudah ada masukan-masukan ya dari pembimbing 1, mungkin sudah ada tulisan-tulisan dari pembimbing 1, itu diperbaiki terlebih dahulu. Diperbaiki terlebih dahulu, baru kemudian jenengan konsul ke pembimbing 2. Jadi jangan sampai nanti jenengan konsul ke pembimbing 2 itu masih berupa orek-orekan dari pembimbing 1. Paham ya mahasiswa ya? Gitu. Ya, jadi kalau misalkan jenengan hari ini sudah janjian dengan 2 pembimbing, ya jenengan berarti ngeprint 2 gitu. Atau misalkan karena sekarang sedang kondisinya seperti ini, mungkin bisa lewat email atau WA, berarti jenengan kirim dua-duanya. Nanti masukan dari pembimbing 1 apa, masukan pembimbing 2 apa, nanti jenengan satukan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi karena untuk saat ini berarti kan nanti akan lebih sering menggunakan email ataupun WA seperti itu. Itu ya Mbak Fitri ya. Paham kira-kira ya? Iya Bu, berarti kita boleh konsul ke pembimbing 2 terlebih dahulu atau gitu ya Bu? Maksudnya misal kita janjian hari ini, ternyata pembimbing 1 tuh nggak bisa. Nah kita janjian dengan pembimbing 2, ternyata hari ini bisa, berarti kita boleh. pembimbing 2 gitu ya Bu? Boleh nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Ya, tergantung nanti yang bisa janjian siapa. Oh ya, sama ini juga ya, mengingatkan kembali bagaimana etika berkomunikasi dengan dosen ya. Ini jadi karena ini adalah mahasiswa yang meminta izin untuk bimbingan, berarti jangan yang menentukan hari ya. Kadang mahasiswa pada saat WA gitu ya, itu Bu besok bisa tidak bimbingan seperti itu ya. Jadi kalimatnya jangan seperti itu, tapi Ibu atau Bapak kira-kira ada waktu kapan ya saya akan melakukan bimbingan proposal ya. Nanti untuk proses bimbingannya apakah melalui email ataukah saya harus bertemu langsung seperti itu ya. Ini juga ada etikanya ya, jadi jangan ujuk-ujuk Pak besok bisa konsul nggak gitu kan, seperti itu ya. Atau kalau misalkan sudah email, nanti jangan menyampaikan juga Assalamualaikum Bapak sudah saya kirim untuk email proposalnya seperti itu ya. Itu adalah satu etika ya, etika di dalam berkomunikasi melalui media sosial. Itu ya. Ada lagi? Ya, oke. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silahkan. Ya. Oh, maksudnya tidak di bulan Desember seperti itu? Ya, kalau misalkan untuk persyaratan tadi ya untuk mengikuti seminar proposal mahasiswa lain gitu ya, itu biasanya dari prodi untuk nanti 5 mahasiswa pertama yang dia ujian proposal itu biasanya dia tidak ada syarat untuk mengisi atau mengikuti ujian proposal mahasiswa lain. Ini bagi 5 mahasiswa yang pertama.
Ya, 5 mahasiswa pertama yang mengikuti ujian proposal. Jadi istilahnya ini untuk memotivasi mahasiswa ben cepetan seperti itu ya. Jadi biasanya 5 mahasiswa yang pertama itu mereka tidak ada persyaratan untuk melampirkan ya bukti bahwa dia sudah mengikuti proposal proposal penelitian temannya seperti itu. Ya, untuk 5. Tapi untuk yang lain-lain yang setelah 5 ini berarti tetap wajib mengikuti. Insya Allah bisa, Mas. Ini kan bulan September ya, September, Oktober, November, Desember, masih ada waktu 3 bulan. Jadi nanti bisa, nanti misalkan karena kita sedang pandemi ya, kita kan menggunakan online, jadi bisa minta, kan ada grup kelas ya, bisa di situ siapa yang mau ujian proposal ya, terus kemudian yang mau ikut untuk ujian proposal siapa, nanti bisa mungkin berbagi link Zoom-nya seperti itu. Ya, atau misalkan pakai WA ya, karena kadang kendala kalau online itu terkait dengan Zoom itu kan sinyal ya. Kadang kalau Zoom sinyalnya susah, biasanya kita pakai WA group ya, video call ya, menggunakan WA group. Nanti di WA itu kan juga bisa sampai 8 orang ya. Jadi nanti misalkan ada penguji 1, 2, 3 plus mahasiswa yang ujian, nanti bisa ada 4 orang mahasiswa lain yang ikut di dalam grup itu ya, untuk video call seperti itu ya. Insya Allah bisa, Mas ya. Insya Allah bisa. Ya jangan pesimis dulu ya, jangan pesimis dulu. Insya Allah bisa. Kan cuma 5 ya. Mahasiswa kan banyak banget nih, ada 100-an ya. Bisa lah nanti. Ya. Dan untuk nanti untuk mengikuti ujian proposal jangan terus saling menunggu ya. Kalau udah selesai ya sudah langsung daftar seperti itu. Jangan nanti nunggu yang lain lah, nunggu yang lain seperti itu. Gitu ya Mas Yusuf ya. Nah, kalau misalkan nanti di bulan Desember kok belum selesai, ya memang kita ada waktu, silahkan. Ya kita kan ada target ya. Kenapa kita targetkan bulan Desember? Itu harapannya nanti mahasiswa itu lulus tepat waktu, selesai skripsi tepat waktu. Tidak ada yang nanti ibaratnya temannya sudah selesai, ada yang belum selesai. Ya, karena terkadang itu di skripsi itu kan karena sudah sendiri-sendiri gitu ya, konsul sendiri, apa-apa sendiri itu kadang mahasiswa males seperti itu. Apalagi seperti ini ya, di rumah gitu kan, tidak ada teman seperti itu ya, tidak ada yang mungkin motivasi dan sebagainya, sehingga males garap seperti itu. Ya akhirnya mundur seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi silakan sih sebenarnya boleh jenengan mau ujian proposal Desember Januari gitu ya, tapi kan nanti jenengan telat. Ya, telat berarti kan nanti teman-temannya lulus jenengan belum lulus seperti itu. Ya kan? Itu ya Mas Yusuf ya, paham ya? Oke, ya silakan ada lagi. Silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi.